Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata Parakang, Roh yang keluar dari jasad dan mencari janin. Seperti biasa, tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Cerita dari Tanah Makassar. Pada zamannya, ilmu parakang digunakan untuk kebatinan, kejayaan, dan kesuksesan. Karena pada masa itu, mau tidak mau, hampir sebagian penduduk mempunyainya. Tapi untuk tujuan melawan penjajah, kejahatan, dan kelancaran usaha. Mau tidak mau juga, setiap keturunan yang leluhurnya mempunyai ilmu tersebut, maka selalu satu keturunannya harus akan menjadi parakang. Entah berapa puluh janin yang telah ia bawa dari seorang ibu yang tengah mengandung, dan entah pula berpuluh-puluh bayi yang ia bawa dari tangan seorang ibu yang baru saja melahirkan untuk dimakan. Risma adalah seorang perempuan cantik, ayu, dan baik hati. Dia baru memasuki usia remaja. Keluarga dan para temannya pun banyak yang dekat dengannya, karena dia tipe orang yang mudah bergaul. Tapi di balik kecantikan dan keluguannya, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang parakang. Di malam-malam tertentu, roh Risma keluar dari jasadnya, tapi dengan bentuk tubuh yang berbeda. Hanya kepalanya saja yang sama. Bagian bawah tubuhnya adalah organ tubuh saja, usus, jantung, hati, pokoknya semua bagian organ tubuh dalam manusia. Membuat orang yang tidak sengaja melihatnya lari ketakutan. Sebelum masuk ke cerita, mari kita semua mendoakan agar roh jahat, jin, yang orang ini sebut parakang, kontraknya telah selesai. Karena awalnya, Risma sendiri tidak tahu bahwa dia telah menjadi parakang, menjadi roh jahat yang ditakuti semua warga. Ini semua karena perjanjian awal leluhurnya dengan roh tersebut. Semua keturunanmu akan menjadi parakang, dan disetujuinya pula, menjadikan para keturunannya yang tidak tahu menahu menjadi korban. Meskipun awalnya untuk tujuan positif, tapi tetap saja bersekutu dengan makhluk lain selain Tuhan adalah sesat. Di hari itu adalah hari yang spesial buat Risma, hari yang sangat ditunggu-tunggu olehnya. Karena di tanggal 28, bulan itu dia berulang tahun. Umur Risma kini telah menginjak 17 tahun. Hanya acara sederhana yang dirayakan olehnya, dengan mengundang teman-teman sekolahnya untuk makan dan tiup lilin bersama. Hari yang ditunggu pun tiba. Semua persiapan di rumahnya pun telah selesai. Tinggal menunggu para sahabat yang diundang olehnya. Tidak berdandan pun Risma sangat cantik. Tapi setelah berhias memakai gaun warna merah kesukaannya, menambah kecantikannya. Tepat jam 1 siang, satu persatu sahabatnya berdatangan. Selamat ulang tahun ya sayang, panjang umur sehat selalu. Ayah dan ibu akan selalu mendoakanmu. Ucapan selamat ulang tahun dari ibu dan bapaknya sambil memberikan kado. Kamu tambah cantik Deris, memakai gaun itu. Selamat ulang tahun ya. Ucapan selamat dari sahabat baiknya. Terima kasih, jawab Risma sambil menerima kado yang dibawa sahabatnya. Ucapan selamat terus didapatkan oleh Risma dari sahabatnya yang kini telah datang semua. Begitupun, begitu banyak kado yang ia terima. Setelah semua sahabatnya datang, acara pun dimulai. Tiup lilin di atas kue yang sangat cantik hiasannya. Sebelum ditiup, seperti biasanya, para sahabat menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Risma pun meniup lilinnya sambil berharap semoga tahun sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya. Semua orang bahagia di hari ulang tahunnya Risma.
dan mereka pun menikmati sajian yang telah dipersiapkan. Singkat cerita, acara pun selesai. Para sahabatnya pun pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan Risma hanya mengantar ke depan pintu rumah saja. Terima kasih ya sudah mau datang, dan terima kasih juga atas semua hadiahnya, ucap Risma sambil melambaikan tangan melepas kepulangan para sahabatnya. Sama-sama, kami pulang dulu ya, dadah, jawaban dari para sahabatnya. Setelah semua sahabatnya pulang, sebelum masuk kembali ke dalam rumah, Risma melihat seorang nenek tua berdiri di depan pintu pagar gerbang rumahnya. Nenek yang sudah sangat tua, malahan posisi berdirinya pun sudah membungkuk. Dia melambaikan tangan kepada Risma untuk menghampirinya. Siapa ya? Perasaan saya tidak kenal dan baru pertama kali melihat nenek tersebut, bisik Risma dalam hati, namun sambil berjalan menghampirinya. Iya Nek, kata Risma saat sudah berada di dekatnya. Tapi nenek tua itu tidak berbicara, hanya memberikan bungkusan daun pisang berbentuk segitiga yang dibawanya. Itu apa Nek? Nenek siapa dan mau kemana? Biar saya antarkan, tanya Risma sebelum menerima bungkusan yang hendak diberikan kepadanya. Semoga kamu bisa melewati ini semua. Kamu akan terbebani kesalahan masa lalu leluhurmu. Tapi nenek yakin kamu bisa melewati semua yang akan terjadi. Maksudnya gimana Nek? Risma gak ngerti, tanya Risma penuh kebingungan. Sekarang sudah waktunya kamu menerima segalanya. Ini ada hadiah dari nenek di ulang tahunmu. Terimalah. Iya, sekarang Risma ulang tahun Nek. Oh, nenek mau ngasih hadiah juga ternyata, ucap Risma tanpa memikirkan ucapan nenek tersebut sambil menerima bungkusan yang dibawanya. Yang sabar ya nak, nenek pamit. Pamit nenek setelah Risma menerima bungkusannya. Nenek mau kemana? Ayo masuk ke dalam dulu, kita makan dulu. Pulangnya biar Risma anterin. Risma, kamu lagi ngobrol sama siapa? Tanya ibu di depan pintu rumah. Risma pun langsung menengok ke ibunya sambil berucap. Risma lagi ngobrol sama nenek bu. Tapi di saat Risma menghadap ke depan, ternyata nenek tersebut sudah menghilang. Membuat Risma menengok kanan kiri jalan, tapi tetap saja nenek tersebut sudah menghilang. Lah, kok ngilang? Hayo, masuk, sudah senja, kata ibunya. Tadi Risma ngobrol sama nenek tua bu, dia memberikan hadiah juga. Ini hadiahnya. Tapi di saat ibu manggil, kok nenek tersebut hilang ya? Padahal dia tadi di depan Risma, kata Risma sambil menunjukkan bungkusan daun pisang berbentuk segitiga ke ibunya. Ada apa? Tanya bapak menghampiri istri dan anaknya di depan pintu. Itu, tadi Risma dikasih hadiah oleh nenek tua, tapi ibu tidak melihatnya, kata Risma pas ibu panggil dan tanya ngobrol sama siapa. Nenek tuanya menghilang. Jelas ibu. Ini hadiahnya ada, tapi orangnya nggak ada pak, ucap Risma sambil menunjukkan bungkusan pemberian nenek tua. Sini, papa lihat. Ya awalnya bungkusan tersebut tidak berbau. Setelah dipegang bapaknya, tiba-tiba tercium bau amis darah yang sangat menyengat. Dan tetesan darah menetes di tangan bapaknya. Pak, tangan bapak berdarah. Bau amis pula, kata ibunya sambil menutup hidung. Dari dalam daun ini, Bu, jawabnya, dan bapak Risma pun membuka bungkusan daun tersebut. Betapa kagetnya bapak, ibu, dan Risma saat melihat isi bungkusan. Ari-ari dan gumpalan darah tapi sudah berbentuk seperti janin. Risma langsung pingsan saat bungkusan itu dibuka. Dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah janin. Ris,
teriak ibunya sambil meluk Risma yang tiba-tiba pingsan. Ini janin, Bu. Kata bapak. Iya, sepertinya Pak, cepet buang. Nggak berani Bapak kalau membuangnya. Takut terjadi apa-apa, Bu. Simpan dulu Pak, kita bawa Risma ke dalam kamar. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bungkusan pun disimpan di atas meja di depan rumah. Bapak Risma langsung membopong anaknya ke dalam kamar. Ris, bangun nak, bangun, kata ibunya sambil membelai pipi Risma. Gimana ini Pak? Bapak mengubur bungkusannya dulu, Bu. Takut dimakan kucing. Gimana bagusnya Bapak aja, hati-hati dan cepet ya. Bapak pun ke dapur membawa cangkul, kemudian ke depan rumah untuk mengubur bungkusan tersebut. Untungnya masih ada dan langsung dibawanya ke halaman belakang rumah untuk dikubur. Tiba-tiba terdengar auman anjing di kejauhan, membuat suasana menjadi mencekam di saat Bapak Risma menggali tanah. Senja yang tadinya cerah berubah jadi mendung, dan hujan pun turun deras seketika disertai dengan angin dan kilatan petir. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Bisik Bapak Risma dalam hati sambil mempercepat cangkulannya menggali tanah. Setelah dirasa cukup dalam, bungkusan pun dikuburkannya, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Keturunanku terpilih menjadi seorang paraka. Tiba-tiba terdengar jelas suara nenek tua ke telinga Bapak Risma. Langsung Bapak Risma menengok kanan kiri, namun tidak ada siapa-siapa. Kemudian Bapak Risma kembali ke dalam rumah. Setelah mandi dan ganti baju, Bapak Risma menghampirinya ke kamar, dan ternyata Risma baru siuman. Sahabat Risma kemana, Bu? Sudah pada pulang bukan? Ucap Risma seakan lupa kenapa dia pingsan. Iya, tadi mereka semua sudah pulang. Kamu tertidur di kamar saat masukin kado dari mereka. Jelas Bapak membuat ibunya heran. Mengapa bapaknya berucap demikian? Padahal yang terjadi bukan begitu. Kode bapaknya mengedipkan mata membuat sedikit mengerti. Kayaknya kamu kecapean karena sudah 3 hari kurang makan dan tidur untuk mempersiapkan acaranya. Jelas ibu ikut berbohong. Terus, gimana teman-teman Risma? Pada marah pastinya. Enggak, mereka mengerti kok. Ibu jelasin semuanya kalau kamu kecapean. Setelah makan-makan, mereka pun pulang. Hadiah dari para sahabatnya pun dibuka satu persatu, membuat hati Risma sangat senang. Ada boneka, baju, sepatu, pernak-pernik, dan berbagai macam lainnya, membuat hati Risma bahagia. Bapak dan ibunya pun keluar kamar meninggalkan anaknya, yang tengah bahagia membuka satu persatu kado yang diberikan para sahabatnya. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya ibu di ruang tamu. Ibu, jangan lupakan kejadian tadi seperti Risma. Bapak juga tidak tahu, Bu. Jelas Bapak menyimpan rahasia yang entah benar atau tidaknya dan tidak ingin memperkeruh keadaan. Dan hari pun berganti. Kala itu Risma kelas 3 SMA. Saat berada di kelas, Risma langsung meminta maaf kepada teman-temannya atas kejadian kemarin. Maafin saya ya, kemarin ketiduran. Kamu ini ngomong apa sih, Ris? Saya juga gak inget. Pas bangun, kalian sudah pada pulang. Dan yang saya inget, cuman pas waktu niup lilin. Ucapan Risma membuat para sahabatnya mengerti. Gak usah minta maaf, Ris. Kemarin itu, kamu dan kita semua bahagia bareng di acara ulang tahunmu sampai selesai. Kamu itu pastinya kecapean, Ris. Iya, pasti kecapean. Udah, lupain aja. Jawab salah satu sahabatnya juga. Mungkin juga. Tapi saya benar-benar tidak ingat. Makasih ya semuanya atas kado dari kalian. Saya suka semuanya. Sama-sama. Singkat cerita, kegiatan sekolah pun selesai.
Risma kembali pulang ke rumahnya. Assalamualaikum, Risma pulang. Waalaikumsalam. Jawaban salam dari bapaknya. Ibu mana, Pak? Tanya Risma, karena biasanya yang menjawab salam itu ibunya. Ibumu menjenguk temannya yang di ujung jalan. Katanya lagi sakit. Oh, gitu ya. Risma pun duduk lalu menyalakan televisi. Ganti baju dulu, terus makan. Kebiasaan. Iya, Pak, bentar lagi. Nurunin keringat dulu. Panas banget hari ini. Bapaknya tidak marah, seperti ibunya akan kebiasaan anaknya. Dia lanjutin minum kopi dan menghirup rokok sambil memikirkan kejadian kemarin. Riz, cepet ganti bajumu dulu. Keburu ibumu datang loh. Ntar marah-marah. Ucap bapak di ruang tamu, namun tidak dijawab oleh anaknya. Terus bapaknya menghampiri ke ruang keluarga, yang ternyata Risma tengah tertidur. Tapi mengagetkan bapaknya, karena mulut Risma belepotan darah. Astagfirullahaladzim. Bapak Risma beristighfar. Bangun nak, bangun. Ucap bapak sambil membelai rambut anaknya dan membersihkan darah segar yang belepotan di mulut dan pipinya. Risma tidur ya, Pak? Ibu belum pulang kan? Tanya Risma yang masih setengah tersadar dari tidurnya. Ibumu belum pulang. Kamu kenapa? Mimisan bukan? Tanya bapak, pikirannya mimisan karena ada sebagian darah juga di bagian hidungnya. Mimisan? Tanya Risma sambil mengusap bagian hidungnya. Dan ternyata ada darah yang tersisa dibersihkan oleh bapaknya. Iya ya, kok berdarah? Ini darahmu banyak. Lihat, cepet ganti baju dan bersihkan mukamu. Jawab bapak sambil menunjukkan kain yang berdarah. Ih, kok banyak gitu? Risma langsung pergi ke kamar mandi dan tidak lama berselang ibunya telah kembali ke rumah. Darah apa itu, Pak? Bapak terluka bukan? Darahnya Risma, Bu. Kayaknya dia mimisan pas tertidur tadi. Riz, ucap ibu di ruang keluarga. Risma pun keluar kamar. Dia telah mandi dan berganti pakaian. Kamu tidak apa-apa, kata bapak kamu mimisan. Risma juga nggak tahu, Bu. Soalnya tadi Risma tertidur di depan TV. Terus dibangunin bapak. Dan ada darah di pipi, mulut, dan hidung Risma. Ada yang sakit nggak di bagian hidung? Atau kamu demam? Nggak sakit, Bu. Nggak ada demam juga. Oh iya, Bu. Bagus nggak bajunya? Jawab Risma sambil menunjukkan baju baru dari hadiah ulang tahunnya. Iya bagus. Jawab ibunya dan melupakan kejadian barusan. Teman ibu sakit apa? Keguguran katanya Riz. Kok bisa? Kasihan juga ya, Bu. Belum waktunya saja, mungkin diberi amanat oleh Tuhan. Jawaban Papa ikut menjelaskan, dan jawaban Papa membuat Risma terdiam. Bu, Risma belum makan tuh. Kamu ini udah disiapin, pantas saja kamu mimisan. Ibu Risma langsung ngomel-ngomel. Bapak ini aduan, Risma gak suka. Bleh. Jawab Risma bangun berdiri pergi ke dapur untuk makan sambil bercanda menjulurkan lidah ke bapaknya. Pak, yang teman ibu itu bukan keguguran, tapi kandungannya hilang. Usia kandungannya udah 4 bulan. Innalillahi, hilang gimana, Bu? Kemarin, pas sekitar jam 2 siang, dia kebangun dari tidurnya. Karena tiba-tiba perutnya sakit sekali. Lalu dibawa oleh suaminya ke dokter kandungan. Saat sudah diperiksa, hasilnya itu dia tidak lagi mengandung karena janinnya hilang. Ya Allah. Apa mungkin diambil oleh para kang ya, Pak? Janinnya. Hus, ngomong itu jangan kemana saja. Nggak baik bikin persepsi seperti itu. Iya, Pak, maaf. Tapi Pak, apa jangan-jangan
janin yang kemarin dikubur Bapak ada kaitannya juga? Papa juga nggak tahu, Bu. Yang jelas, jangan sampai orang lain juga tahu. Bisa jadi gunjingan banyak orang nantinya. Jelas Bapak dan istrinya pun terdiam. Lalu Bapak pergi keluar rumah meninggalkan istrinya. Mau kemana, Pak? Merokok di luar. Ucapan dari istrinya tadi membuat hati suaminya gundah dan teringat akan janin yang dikuburkannya kemarin. Kemudian ke belakang rumah untuk melihat betapa kagetnya dia saat melihat kuburan janin tersebut sudah terbongkar dan daun pisang menutup janinnya terbuka di atas kuburan tersebut. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin ada kaitannya dengan anakku? Bisiknya dalam hati karena terus terngiang-ngiang bisikan wanita tua yang memberitahu kalau anaknya menjadi seorang parakang. Kuburan janin yang terbongkar pun dirapikan lagi, ditutup kembali. Habis dari mana, Pak? Kok tangannya belepotan tanah? Tanya istrinya saat Bapak masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke kamar mandi. Ambilin handuk, Bu. Bapak habis beresin tanah di belakang. Jawabnya yang masih menutupi. 1 bulan pun telah berlalu. Setelah kejadian tersebut, tak ada lagi kejadian aneh di keluarga. Bapaknya pun kini berpikiran positif. Mungkin dimakan anjing, janin yang telah dikuburkannya itu, karena tidak terlalu dalam, dan ada auman anjing juga saat menguburkannya. Selang 2 bulan kemudian, warga kampung tempat tinggalnya Risma digegerkan kejadian salah satu warga yang baru melahirkan. Bayinya diambil oleh parakang. Hantu kepala yang bagian organ dalam tubuhnya bergelantungan membuat satu keluarga itu histeris ketakutan dan meratapi kesedihan. Karena bayi yang tidak berdosa digigitnya saat dimandikan oleh bidan, terus dibawa terbang dan menghilang. Keesokan paginya, di saat Ibu Risma membangunkan anak untuk sholat subuh berjamaah bareng ayahnya, ibunya tiba-tiba berteriak, "Pak, Pak, Risma, Pak, Risma!" Spontan, bapaknya bergegas ke kamar Risma untuk melihat apa yang terjadi. Dan hal yang telah terjadi kembali terjadi lagi. Mulut, pipi, hidung bagian muka Risma dipenuhi dengan darah yang belum mengering. "Nak, bangun nak, kamu kenapa?" Ibunya berusaha membangunkan anaknya. "Ibu, Bapak, sudah subuh ya?" Jawab Risma setengah tersadar dari tidurnya, karena melihat ibu yang memakai mukena dan bapak yang masih memakai sarung dan peci. Hal yang biasa terjadi di waktu subuh. Namun kali itu, bapak dan ibunya bebarengan banguninya. "Wajah kamu dipenuhi darah semua. Kamu sakit apa, nak? Cerita sama ibu, jangan dipendam sendiri." "Hah? Darah?" Jawab Risma bangun dari ranjangnya, lalu melihat ke cermin. Dan ternyata wajahnya hampir dipenuhi dengan darah. Bahkan bagian rambut depannya itu pun terkena bercak darah. "Bu, Pak, Risma kenapa? Kenapa banyak darah di wajah Risma? Apa yang terjadi, Bu, Pak?" Sekarang bersihkan dulu wajahmu. Kuat berjalannya apa tidak? Tanya bapak. Risma pun diantar ke kamar mandi oleh ibunya. "Apa yang sakit, nak?" Tanya ibunya sambil membantu membersihkan darah yang menempel di wajah anaknya. "Nggak ada yang sakit, Bu. Risma sehat. Tapi, mengapa banyak darah di wajah Risma, Bu?" Jawab Risma sedikit ketakutan dan kebingungan akan hal yang terjadi kepadanya. "Kamu hari ini jangan sekolah dulu ya. Pagi-pagi kita ke dokter." "Risma mau ke sekolah, Bu. Beberapa minggu lagi kan ujian kelulusan. Risma nggak sakit kok." Sekeras apapun di pagi itu ibunya memaksa. Tapi Rismanya tidak mau nurut karena di sekolahnya sedang mengadakan pra-ujian. Risma yang biasanya berangkat sendiri di hari itu diantar bapaknya menggunakan sepeda motor. Takut anaknya kenapa-napa di jalan. Tapi saat melewati salah satu rumah di kampungnya, banyak orang tengah berkerumun
dan bapaknya berhenti sejenak untuk menanyakan apa yang terjadi. Mohon maaf, ada apa ya? Tanya Bapak Risma ke salah satu warga yang ikut berkerumun. Itu Pak Yusri, tadi malam Ibu Rani melahirkan. Terus, Tanya bapak lagi. anaknya laki-laki, tapi katanya pas lagi dimandikan bidan, tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Angin masuk berhembus sangat kencang, dan tidak lama berselang, Pak Rakang datang mengambil bayi yang tengah dimandikan oleh bidan. Astagfirullahalazim, yang bener Pak. Iya, katanya beneran Pak. Buktinya bayinya hilang. Masa bidan, ibu, suami, dan para keluarga yang menyaksikan berbohong? Tapi nggak tahu juga, saya juga katanya. Pak Rakang itu apa, Pak? Tanya Risma, dan bapaknya langsung teringat kejadian tadi subuh. Anak gadis tidak perlu tahu yang begituan. Betul Riz, nggak perlu tahu, nggak perlu dipikirkan, ntar ketakutan lagi. Jawab salah satu warga. Ya sudah Pak, saya nganterin anak saya ke sekolah dulu. Mari. Iya silakan, hati-hati di jalan. Setelah mengantarkan Risma ke sekolah, bapaknya mengunjungi kembali rumah salah satu warga yang anaknya dibawa Pak Rakang. Dan memang benar, cerita yang tadi pagi dijelaskan salah satu warga tersebut membuat pikiran ayah Risma kembali berkecambuk, memikirkan ucapan nenek tua saat mengubur janin bahwa anaknya menjadi Pak Rakang. Setelah kejadian tersebut, kegiatan ronda malam pun semakin diperketat. Warga tidak mau kejadian tersebut terulang kembali. Dan untuk yang sedang mengandung, setiap pintu rumah, jendela kamarnya digantungi buah jarak dan berbagai benda lainnya, yang konon katanya sebagai syariat tolak bala pengusir Pak Rakang agar tidak mengambil janin ataupun bayi yang baru dilahirkan. Selang beberapa hari kemudian, warga kampung sebelah digegerkan pula dengan kejadian janin yang hilang dalam kandungan. Kabarnya di saat itu, ibu yang tengah hamil muda terlelap tidur bersama suaminya. Dia terbangun karena jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya. Lalu angin berhembus membangunkan tidurnya. Ibu hamil tersebut hanya bisa melotot dan mulutnya menganga tidak bisa berteriak saat melihat hantu kepala perempuan masuk ke dalam jendela dan mendekatinya. Lalu tiba-tiba menghilang saat mendekati perutnya. Beberapa detik kemudian, seperti keluar kembali di dalam perut sambil menggigit gumpalan darah. Dan setelah itu pergi menghilang keluar jendela. Barulah ibu hamil tersebut berteriak kesakitan dan ketakutan. Di keesokan paginya juga, Risma bangun dengan keadaan wajah dipenuhi dengan darah. "Bapak, Ibu!" teriak Risma di waktu subuh. Otomatis, bapak dan ibunya langsung bergegas ke kamar anaknya. "Ya Allah nak, kenapa terjadi lagi?" ucap ibunya sambil memeluk anaknya. "Sebenarnya apa yang terjadi pada diri Risma, Bu? Setiap pas bangun, wajah Risma penuh darah. Risma pasti bermimpi seakan Risma keluar dari tubuh Risma sendiri. Tapi setelah itu, Risma tidak ingat apa-apa." Jelas Risma untuk yang pertama kalinya membuat sang ibu menatap suaminya. Itu hanya bunga tidur, Riz. Yang penting kamu tidak apa-apa. Badan kamu tidak ada yang sakit kan? Tanya bapaknya. "Tapi darah ini dari mana, Pak?" Tanya Risma sambil menangis. Iya, bapak pun tidak tahu nak. Kata dokter juga kan mimisan. Bisa jadi salah satu penyebabnya. Walaupun dalam hatinya semakin terngiang-ngiang ucapan dari sang nenek waktu mengubur janin kalau anaknya menjadi Pak Rakang. Ketakutan bapaknya pun semakin kuat saat di siang harinya mendapatkan kabar kalau warga kampung sebelah ada yang kehilangan lagi janin yang ada dalam kandungannya. Kejadian seperti itu pun terus terjadi di saat anaknya bangun dalam keadaan wajah penuh bercak darah.
pasti ada kabar kalau ada yang menghilang janinnya atau bayi yang baru dilahirkan. Walaupun tidak setiap hari terjadi, namun dalam kurun waktu 1 tahun lebih, kadang seminggu 2 kali, sebulan sekali, bahkan ada juga dalam seminggu itu berturut-turut Risma bangun dalam keadaan wajah dipenuhi bercak darah. Sampai saat itu pula, Bapak Risma belum yakin dan masih tidak percaya kalau anaknya menjadi parakang. Di suatu ketika, kakak bapaknya adalah perempuan. Dia tengah mengandung besar. Dan di suatu hari, suami kakaknya meminta Bapak Risma untuk menginap di rumah menemaninya. Karena gegernya parakang di kala itu membuat para ibu yang sedang mengandung ketakutan. Takut janin ataupun bayinya diambil oleh parakang. Dan di saat Bapak Risma menginap, kakaknya mau melahirkan. Singkat cerita, dipanggillah bidan untuk membantu proses persalinan. Mertua kakaknya, suaminya, bahkan nenek dan buyut perempuan Risma pun ikut menginap. Takut hal yang tidak diinginkan terjadi kepada keluarga mereka. Proses persalinan berjalan dengan lancar dan anaknya tidak apa-apa. Tapi di saat bidan sedang memandikan bayi tersebut, tiba-tiba jendela kamar terbuka paksa, lalu angin berhembus sangat kencang. Karena kisah dari para korban seperti itu, membuat keluarga melindungi bayinya, meskipun sangat ketakutan. Lanjutkan Bu Bidan, kalian yang tenang, dia tidak akan mau mengambil bayinya, walaupun dia akan datang. Ucap buyut Risma membuat semua keluarga terdiam. Di saat masih dalam kebingungan akan ucapan buyut Risma, parakang itu datang lewat jendela yang terbuka dengan sendirinya. Semua orang tiba-tiba kaku, terdiam tidak bisa berbicara ataupun bergerak, hanya bisa menyaksikan hantu kepala itu mendekati bayi di gendongan buyutnya Risma yang diambil dari bidan yang sedang memandikannya. Ini adalah keturunanmu. Pulang kembali ke jasadmu, Cahayu, cucuku. Ucap buyut Risma ke parakang sambil menangis. Sepertinya menurut parakang itu tidak jadi mengambil bayi yang ada di gendongan buyutnya Risma. Parakang lalu terbang keluar jendela dan menghilang. Maksud nenek buyut, keturunan kita ada yang menjadi parakang? Tanya Bapak Risma setelah keadaan tenang. Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi kemungkinan salah satu dari keturunanku ada yang menjadi parakang. Jawab nenek buyut. Kenapa bisa? Padahal di keluarga kita tidak ada yang menganut ilmu parakang. Tanya nenek Risma. Saya pastikan nenek buyut dan kakek buyut tidak menganut ilmu parakang. Termasuk juga kamu dan anakmu. Tapi saya tidak tahu kalau leluhur kita dulu yang menganut ilmu tersebut. Jelas nenek buyut. Tapi kenapa keturunannya menjadi korban? Tanya Bapak Risma. Saya tidak tahu pasti. Tapi konon syaratnya jika telah mempunyai ilmu tersebut, salah satu dari keturunannya akan menjadi parakang. Berarti memang benar Risma telah menjadi korban leluhurnya. Tanya Bapak Risma yang kini telah yakin kalau anaknya lah yang mengambil bayi dan janin. Maksud kamu apa, Nak? Tanya ibu kandungnya. Dari setahun kemarin, keanehan terjadi pada diri Risma, Bu. Walaupun tidak setiap hari, tapi di setiap bangun tidur, ada bercak darah di muka dan rambutnya. Hari itu pula, ada yang kehilangan janin, ataupun bayi yang baru dilahirkan, Bu. Jelas Bapak Risma sambil menangis. Semua terdiam di saat Bapak Risma menjelaskan anaknya, dan semuanya juga menangis meratapinya.
Kenapa kamu tidak bilang dari dulu kepada kami? Ucap ibunya sambil mengusap pundak Bapak Risma. Saya belum yakin, Bu. Tapi setelah kejadian barusan dan penjelasan dari nenek, saya baru percaya. Kita harus berusaha mencari jalan untuk mengobati kesembuhan anakmu. Kasihan cicitku. Di keesokan paginya, Nenek dan Buyut Risma berkunjung ke rumah. Sedangkan Bapak Risma pergi ke tempat yang ditunjuk oleh buyutnya, yang katanya bisa mengobati penyakit di luar nalar. Bapak Risma datang di sore hari bersama seseorang yang sudah tua. Suasana rumah yang tadinya tenang karena Ibu Risma, Nenek, dan buyutnya sedang berbincang termasuk Risma. Namun, belum memberitahu kalau Risma menjadi seorang parakang. Assalamualaikum. Ucap salam dari Bapak Risma langsung masuk ke ruang tamu. Waalaikumsalam. Jawaban salam serentak dari dalam. Tiba-tiba, Risma melotot ke arah orang yang dibawa bapaknya sambil berkata, "Pergi!" Orang tua tersebut terus menggerakkan bibirnya, seakan seperti membaca doa dan mantra. "Kau tidak tahu siapa saya ya?" Kata Risma sambil tertawa menakutkan. Seketika kepala Risma keluar dari lehernya, begitupun bagian organ dalam tubuhnya, membuat nenek dan ibunya pingsan karena ketakutan. "Kamu tidak akan mampu memutuskan kontrak yang telah dibuat. Coba saja kalau kamu ingin mati," bentak Parakang yang kini telah keluar dari jasad Risma. Saya akan pergi. Tolong, jangan bunuh saya. Ucap orang yang dibawa Bapak Risma yang langsung kabur keluar rumah. Pak, anak saya bagaimana, Pak? Tolong anak saya, Pak. Teriak bapaknya Risma. "Saya tidak akan mengganggu keturunan keluarga ini karena telah menjadi kontrak leluhur kalian. Tapi, jika kalian coba-coba mengusikku, maka aku akan membunuhmu," ucap hantu kepala Risma kepada bapaknya. "Tolong, pergi. Saya tidak mau cucuku jadi begini. Kasihan dia," pinta buyut Risma. "Kelak, aku akan pergi dan pergi ke dalam tubuh salah satu keturunanmu lagi," jawab Parakang sambil tertawa, membuat buyut dan bapaknya menangis dan tertunduk mendengar jawaban Parakang. "Nenek Buyut, Bapak, kenapa Bapak menangis? Dan kenapa Ibu dan Nenek pingsan?" Tiba-tiba terdengar suara Risma, yang ternyata kini kepala dan bagian organ tubuhnya telah kembali ke jasadnya. "Cucuku!" Nenek Buyut bangun dari duduknya sambil memeluk erat tubuh Risma. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Risma penuh keheranan, karena hingga saat itu Risma belum sadar bahwa dirinya lah yang telah mengambil janin dan bayi. "Kamu tidak kenapa-napa, sayang," ucap bapak yang masih menutupi kebenarannya. Selang beberapa saat, ibu dan neneknya Risma pun tersadar. Dan sekarang mereka sudah tahu bahwa Risma menjadi korban leluhurnya. Keluarga Risma terus berusaha mengobati anaknya, namun hasilnya tetap nihil. Lagi, dan lagi, setiap orang yang dibawa untuk memutus ikatan, semuanya gagal dan gagal, karena tidak mampu melawan ataupun ilmunya kalah. Hingga suatu ketika, Bapak Risma mendapat petunjuk dari orang yang mengobati anaknya, meskipun tidak mampu. Kalau di salah satu dusun, ada yang suka mengobati juga. Bapak Risma terus berusaha, meskipun gagal dan gagal, dia tidak menyerah. Dia mengunjungi orang yang katanya bisa mengobati. "Saya tidak bisa memutuskan perjanjian yang dulu dibuat leluhurmu. Tapi saya bisa menahan agar anakmu
tidak lagi memakan janin dan bayi saat dia tertidur. Tapi ada risikonya. Kata orang tersebut. Yang penting, anakku tidak lagi menjadi parakang. Apapun risikonya, akan kami terima. Saya takut anakku ketahuan menjadi parakang oleh warga. Dan saya tidak akan sanggup menerima kenyataan kalau anakku diamuk massa karena ulah leluhurnya dulu. Jawab Bapak Risma. Kamu yakin? Karena dia tidak akan menjadi anakmu lagi. Hanya jasadnya saja yang ada. Jati diri Risma akan keluar dari raganya. Atau lelembutnya akan menunggu di luar tubuhnya. Sampai kontrak parakang itu habis. Dan pergi ke tubuh baru salah satu keturunan keluargamu. Jelas orang pintar membuat Bapak Risma terdiam. Dan selang beberapa saat dia kembali berucap. Terus, yang mengisi raga anakku? Dia akan menjadi raga kosong yang diisi berbagai makhluk halus. Tapi, sampai kapan? Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Dan bisa juga sampai mati. Karena roh anakmu tidak kuat menunggu. Tapi, saya akan berusaha semampu saya agar parakang tersebut cepat pergi dari tubuh anakmu. Tapi, bisa cepat kan, Bah? Mohon bantuannya. Lebih baik anakku seperti orang sakit daripada diamuk oleh warga. Saya tidak bisa janji, tapi mudah-mudahan kontraknya beberapa hari saja. Sehingga anakmu bisa sembuh kembali. Kalau begitu, resikonya saya terima, Bah. Siramkan air ini ke tubuh anakmu. Dan lebih baik kamu rantai saja tubuh anakmu. Saya takut yang masuk ke dalam raganya makhluk yang sulit dikendalikan. Dan satu lagi, jangan bolak-balik ke sini. Apapun yang akan terjadi pada raga anakmu. Yang jelas di sini, saya akan terus berusaha agar parakang itu segera pergi ke tubuh yang baru. Dan roh anakmu segera kembali lagi. Faham? Saya mengerti, Bah. Jawab Bapak Risma yang sebenarnya tidak tahu kalau dia telah membuat kontrak baru terhadap anaknya. Ternyata sebenarnya dukun tersebut tidak mengobati, tapi memberikan roh Risma ke makhluk yang lebih tinggi kastanya dibandingkan parakang. Membuat parakang tersebut tidak lagi bisa keluar masuk dari tubuh Risma. Parakang tersebut juga ikut terkurung dalam tubuh Risma bersama makhluk lain yang tidak bisa keluar. Sampai roh Risma yang dibawa makhluk yang lebih tinggi kastanya dimatikan. Maka semua makhluk haluslah yang menempati jasadnya. Singkat cerita, Bapak Risma kembali ke rumah dan menjelaskan terlebih dahulu akan resikonya kepada semua keluarganya. Tapi, kasihan juga anak kita, Pak, kalau harus diikat rantai tubuhnya, ucap istrinya sambil menangis. Mau gimana lagi, Bu? Bapak takut kalau parakang itu ketahuan warga bahwa yang melakukannya adalah anak kita, Bu. Risma, dan kita semua juga pasti akan diamuk massa. Padahal kenyataannya kita semua tidak tahu apa-apa. Jawab Bapak membuat istrinya mengerti. Mudah-mudahan saja seperti yang diucapkan orang tersebut, hanya beberapa hari saja. Jelasnya lagi. Gimana baiknya saja, Pak? Jawab Ibu Risma. Setelah Risma tertidur, Bapak Risma mengikat kedua kaki dan kedua tangan anaknya. Kemudian disiramkanlah air yang dibawa dari rumah dukun. Setelah air disiramkan ke tubuh Risma, seketika mata Risma melotot. Tubuh Risma berontak, histeris, menangis, tertawa-tawa sendiri. Membuat Bapak dan Ibu Risma menangis, meratapi nasib buruk yang dialami anaknya. Kamu yang kuat, Nak. Ini semua demi kebaikanmu,
ucap ibu sambil membelai wajah anaknya yang tengah histeris. Tiba-tiba Risma terdiam dari berontaknya, seakan mengerti apa yang diucapkan ibunya. Air mata membasahi pipi Risma, dan ibunya menghapus air mata tersebut dengan tangannya. Lalu saat tangan ibunya mengusap air mata di dekat bibirnya, dia menggigit tangan ibunya sekuat tenaga. "Sakit nak, lepasin nak, ini ibumu," teriak ibu kesakitan sambil menarik paksa telapak tangan dekat jari telingking. Darah keluar dari telapak tangan ibu Risma. "Darah, aku mau darah," ucap yang ada dalam tubuh Risma sambil tertawa dan menangis. Ibu tidak kenapa-napa? Tanya bapak. "Luka gigitan anak kita aja, Pak." Sudah, biarin saja Bu, jangan digangguin. Mereka berdua pun keluar kamar, meninggalkan tubuh anaknya yang terus berteriak. Sepanjang malam, Risma terus menangis dan tertawa, bahkan sekali bicara sendiri terus-menerus. Dan sepanjang malam pula, ibu dan bapaknya terus menangis meratapi nasib buruk anaknya. Keesokan paginya, suara anaknya tidak terdengar lagi. Sadik periksa ke kamar, ternyata tengah berbicara sendiri, menangis, dan seperti tertawa. Namun tidak lagi ada suaranya, jadi seperti orang bisu. Mungkin ini bantuan dari orang tersebut Bu, agar kita berdua tenang, dan para tetangga juga tidak terganggu. Pikir bapak. Mungkin juga Pak, tapi kasihan Risma. Hari-hari pun telah berganti, namun Risma belum sembuh. Minggu, bulan, tahun pun terus berlalu, tetap juga Risma belum kembali. Makan, minum, disuapi oleh ibunya setiap hari. Cuma sesekali berontak, dan kesehariannya menangis, tertawa, berontak walaupun sebentar. Namun anehnya, Risma seperti orang bisu. 20 tahun kemudian pun telah berlalu. Namun, Risma masih seperti itu. Banyak warga, tetangga, dan para sahabatnya berdatangan dari awal kejadian karena Risma menghilang begitu saja. Semuanya menangis melihat tubuh Risma yang diikat, terus-terusan berontak, ngomong sendiri, tertawa sendiri, seperti orang gila, namun tidak ada suaranya. Banyak sekali orang yang menawarkan agar anaknya segera diobati. Sedang kami upayakan, minta doanya saja untuk kesembuhan anak saya. Jelas bapak pada waktu itu. Risma kini berusia 40 tahun lebih, dan orang tuanya sudah tua juga, dan masih belum sembuh. Keseharian orang tuanya hanya penjual warung kopi dan sembako di depan rumahnya. Dan sekarang, di tahun 2024, saya sebagai penulis kembali masuk ke dalam cerita. Setelah saya pulang bersilaturahmi dari tempatnya Kiai Sepuh dan Haji Firman. Sesudah pamit ke pemilik warung, saya melanjutkan perjalanan pulang ke kosan. Tidak tahu kenapa, saat melewati salah satu kampung, ingin beristirahat sejenak untuk merokok dan minum kopi. Kebetulan juga di pinggir jalan kampung tersebut ada warung. Motor pun saya matikan. Permisi Tabe, ucap saya di depan warung tersebut. Iya, mau beli apa? Tanya pemilik warung seorang laki-laki yang sudah tua. Ada kopi hitam kek, tapi diseduh, dan kalau bisa airnya dimasak sampai mendidih. Jangan pakai air dispenser, pintaku. Ada. Tunggu sebentar ya, saya masakin dulu airnya, jawab seorang perempuan yang ternyata di dalam warung tersebut ada mereka berdua. Nenek tersebut masuk ke dalam rumah untuk memasak air, dan si kakek menghampiri saya yang duduk di kursi warung. Dari nada bicaramu nak, sepertinya kamu bukan orang sini, ucap kakek membuka pembicaraan. Iya, bukan kek, saya perantauan, asli orang Sunda. Habis dari mana?
Dan hendak kemana, nak? Saya habis bersilaturahmi, kek, dan sekarang mau pulang kembali ke kosan. Ini rumahmu, itu bapak dan ibumu, ucapku sendiri. Maksudnya, nak, kamu ngobrol sama siapa? Tanya kakek tersebut. Di dalam rumah, anak kakek sakit bukan? Tanyaku, membuat kakek itu terdiam dan menatap ke arahku secara seksama. Kok kamu bisa tahu kalau anakku sedang sakit? Tahu, kek, anakmu yang menjelaskan semuanya. Entah kebetulan atau memang takdir Tuhan. Tadinya saya mau istirahat pulang dulu ke kosan. Lumayan capek soalnya perjalanan kemarin. Ah, saya tidak mengerti. Jelasin gimana? Kan anak saya sakit di rumah. Bahkan diikat pula tubuhnya. Coba kakek ingat lagi kejadian 20 tahun ke belakang. Terus yang di rumah benar-benar anakmu atau bukan? Iya, nak. Kakek sudah lelah menunggu kesembuhan anak kakek. Yang di dalam tubuh anak kakek bukan dirinya yang asli. Saya bawa roh aslinya, kek. Dia terkurung di dalam dimensi lain karena perjanjian yang dibuat. Leluhurku yang salah, nak. Mereka membuat perjanjian dengan makhluk halus. Dan kakek pun salah karena membuat perjanjian baru untuk kesembuhan anakmu. Kakek hanya berikhtiar, nak. Tujuan kakek buat kesembuhannya juga. Saya tahu, tapi kakek sama halnya seperti leluhur kakek menduakan Tuhan. Saya mengerti, dan Allah pun akan lebih mengerti. Tobat, kek, akan dosa yang telah dibuat dulu. Meskipun kakek rajin sholat dan sangat patuh akan agama, saya yakin kakek belum sadar dan tidak tahu kalau yang dilakukan kakek dulu itu sesat. Allah sangat benci, kek. Silahkan kakek mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi dan mohon ampun akan dosa yang telah dilakukan dulu. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ucapan saya salah, kek. Dan yang tidak saya sangka adalah kakek tersebut langsung mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat dan langsung bersujud memohon ampunan kepada Allah akan dosa yang telah dilakukannya. Pak, teriak istrinya dari dalam rumah. Kenapa, Bu? Ada apa? Kakek tersebut langsung bangun dari sujudnya dan setengah berlari masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, selang beberapa saat, kakek tersebut keluar rumah dan menghampiriku. Nak, Risma, anak saya, ucapnya terbata-bata. Kenapa anaknya, kek? Lebih baik, ayo masuk ke dalam. Saya pun masuk ke dalam rumah bersama bapaknya Risma. Dan saat sampai di depan kamarnya, saya tidak langsung masuk. Pak, Bu, kenapa saya diikat? Ucapan pertama Risma yang telah lama hilang selama 20 tahun lebih. Maafin Papa, nak. Maaf, ini semua kesalahan Papa, ucap bapak sambil menangis. Ibu dan bapak menangis bahagia mendengar ucapan anaknya kembali. Buka saja, Pak, rantai yang mengikat tangan dan kakinya, pintaku. Ikatan rantai yang membelenggu tubuhnya pun dilepas. Mereka bertiga saling berpelukan dan tangisan kebahagiaan yang telah lama hilang pecah tidak terbendung. Akhirnya saya bebas juga. Tiba-tiba Risma berucap demikian, membuat bapak dan ibunya melepaskan pelukan kebahagiaannya. Sir sia sir ahing, angin sia angin ahing, banyu sia banyu ahing, tanah sia tanah ahing, geni sia geni ahing, hindit moal nanahon, tapi ngalawan moal menang. Ya Allah,
Ya Rasul, tahu ya daya sarap upaya, salihan pitulung Gusti Nu Maha Suci. Ucapku ke sosok yang masuk ke dalam tubuh Risma lagi, yaitu Parakang. Saya mengaku ke Allah, saya akan pergi dari tubuh ini. Kamu bisa mengambil roh Risma dari makhluk yang kastanya lebih tinggi dari saya. Tolong, biarkan saya pergi. Kamu boleh pergi, tapi semua perjanjian yang telah dibuat berakhir di sini. Tidak ada lagi keturunan dari keluarga ini yang menjadi jurik hulu. Ucapku, tidak bisa, karena itu sudah menjadi sebuah perjanjian turun-temurun. Jika begitu, tak akan ada lagi yang memakan janin dan bayi, karena akan kumakan kamu atas izin Allah. Ampun, jangan bunuh saya. Baik, saya akan pergi. Dan tidak ada lagi keturunan keluarga ini yang menjadi Parakang. Jawabnya sambil sujud memohon. Baik, tapi perjanjian baru telah dibuat. Sekali saja kamu mengusik keturunan keluarga ini, apalagi menjadikannya sebagai jurik hulu, maka kamu akan mati. Terbakarlah jadi abu dengan sendirinya atas kuasa Allah. Iya, saya terima akan perjanjiannya. Pergi. Tubuh Risma yang posisinya sujud kepadaku karena ketakutan makhluk Parakang takut dimakan. Seketika pingsan, dan selang beberapa detik, Risma sadar kembali sepenuhnya. Kini kebahagiaan yang telah lama hilang kembali lagi, meskipun harus menunggu waktu yang sangat lama. Tapi, jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Risma pun sadar sepenuhnya. Bu, mohon maaf, saya matikan api kompornya ya. Sepertinya airnya sudah mendidih karena caretnya berbunyi. Ucapku memecah tangis haru kebahagiaan mereka. Iya, nenek lupa. Enggak usah. Biar ibu saja. Biar sekalian seduhin kopinya. Singkat cerita, mereka bertiga pun berkumpul di ruang tamu. Dan terus-menerus Bapak Risma berucap terima kasih. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kini anak kita telah kembali lagi. Bersyukurlah kepada Allah. Ini semua takdir Tuhan. Saya hanya manusia yang tidak bisa apa-apa. Manfaatkan kebahagiaan ini dengan lebih dekat dengan Allah. Ya Allah, terima kasih telah memberikan keluarga saya kesempatan. Tak akan aku sia-siakan kesempatan ini, ya Allah. Ucap Bapak sambil bersujud syukur kepada Allah. Amin. Ucapku, dan saya pun meminum kopi yang disajikan oleh ibunya Risma. Bu, Pak, lama sekali Risma dikurung dalam kurungan oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Bahkan, seringkali Risma dan banyak orang lain yang terkurung dibawa ke pasar makhluk tersebut untuk dijual. Tapi, dari sekian banyak orang tinggal dalam kurungan, hanya Risma dan 2 orang laki-laki yang belum terjual. Saat itu kurungan Risma saat di pasar untuk dijual, tiba-tiba ditutup kain, mulut pun diikat, tapi kainnya juga sedikit terbuka. Beruntungnya pemuda ini lewat dan memaksa makhluk tersebut untuk melepaskan kita bertiga. Anehnya, makhluk tersebut seperti ketakutan dan menuruti ucapan pemuda ini. Yang 2 orang laki-laki menghilang, tapi Risma diajak pemuda ini untuk mengikutinya. Tanpa banyak bertanya, Risma pun menurut. Hingga akhirnya Risma dibawa pulang ke rumah dan bisa kembali lagi ke bapak dan ibu. Penjelasan Risma membuat bapak dan ibunya tidak kuasa menahan air mata karena kesalahan yang dibuatnya. Mereka berdua terus-terusan meminta maaf kepada Risma sambil menjelaskan kembali semua yang terjadi sehingga Risma dibuat terkurung di dimensi lain. Dan saya pun, karena hobinya sebagai penulis,
meminta izin untuk menceritakan kisahnya. Saya pamit pulang, Pak, Bu. Berapa harga kopinya? Sudah habis 3 gelas pula dan rokoknya 1 bungkus. Pintaku menutup obrolan. Justru kami yang harus bagaimana cara membalas kebaikanmu, nak. Jangankan hanya kopi dan rokok. Apapun yang kamu minta, selagi kita mampu akan kita berikan. Cukup Pak, jangan diteruskan. Jika Bapak tidak mau menerima uang kopi dan rokoknya, asal Bapak ikhlas, saya sangat berterima kasih. Ini semua kehendak Tuhan, Pak, Bu, dan kamu juga, Risma. Kita saling mendoakan saja, agar selalu diberi pertolongan Tuhan, sabar dan tawakal. Insya Allah, tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya pamit pulang. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran sahabat pendengar. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar Camp Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.